Di antara arus besar spiritualitas dan filsafat modern, Telema muncul sebagai mercusuar bagi jiwa-jiwa yang merindukan kebebasan sejati. Diciptakan oleh Aleister Crowley pada awal abad ke-20, Telema bukan sekadar sistem kepercayaan, tetapi sebuah jalan hidup yang menuntun individu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri dan tempat mereka dalam tatanan kosmis. Telema lahir dari sebuah wahyu yang, menurut Crowley, diberikan oleh entitas bernama Aiwass. Pesan yang diterimanya bukanlah sekadar perintah dari dunia gaib, tetapi sebuah deklarasi revolusioner yang meruntuhkan batasan-batasan dogmatis dan membuka pintu menuju eksplorasi spiritual yang lebih luas. Dalam Telema, manusia tidak lagi dibelenggu oleh aturan eksternal yang kaku, tetapi diajak untuk menemukan dan mengikuti kehendak sejatinya, yaitu true will. Lebih dari sekadar doktrin esoterik, Telema adalah respons terhadap kebutuhan mendasar manusia akan kebebasan dan makna. Sejarah telah menyaksikan peradaban yang mencoba menata hidup manusia dengan dogma dan norma yang seringkali menekan ekspresi individu. Namun, Telema datang dengan pemahaman baru, bahwa kebebasan bukanlah ketiadaan aturan, melainkan kesadaran akan siapa kita sebenarnya dan bagaimana kita bergerak selaras dengan energi kosmik. Pengaruh Telema tidak terbatas pada dunia okultisme, filsafatnya meresap ke dalam seni, sastra, dan bahkan pemikiran modern tentang eksistensialisme dan individualisme. Banyak seniman, pemikir, dan pencari kebenaran menemukan dalam Telema sebuah refleksi dari pencarian batin mereka sendiri, sebuah panggilan untuk menjalani kehidupan secara autentik, tanpa ketakutan akan penghakiman eksternal. Namun, kebebasan yang ditawarkan Telema bukanlah sesuatu yang dapat diterima begitu saja tanpa konsekuensi. Untuk mencapai kebebasan sejati, seseorang harus berani menelusuri kedalaman dirinya, melepaskan ilusi yang telah lama membelenggu, dan menghadapi ketakutan yang tersembunyi di balik kepalsuan identitas sosial. Telema mengajarkan bahwa jalan menuju kebebasan bukanlah jalan yang mudah, tetapi ia menawarkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kepatuhan buta terhadap aturan eksternal, yaitu kesadaran akan keberadaan kita yang sebenarnya. Dalam dunia yang semakin dipenuhi dengan kebisingan dan distraksi, pesan Telema tetap relevan. Ia mengundang kita untuk bertanya, apakah kita hidup sesuai dengan kehendak sejati kita, atau sekadar mengikuti arus yang ditentukan oleh orang lain? Apakah kita cukup berani untuk melepaskan ekspektasi yang tidak mencerminkan kebenaran batin kita? Dengan Telema, kebebasan tidak lagi menjadi sekadar impian abstrak, tetapi sebuah kenyataan yang dapat diwujudkan oleh mereka yang berani mencari dan mengenali diri mereka sendiri. Di antara peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah spiritualitas, ada momen-momen tertentu yang terasa seperti pintu gerbang menuju dimensi lain, pengungkapan yang melampaui batas rasionalitas dan membuka tabir antara dunia fana dan yang gaib. Salah satu momen tersebut terjadi pada tahun 1904 di Kairo, Mesir, ketika Aleister Crowley mengklaim menerima wahyu dari entitas yang ia sebut Aiwass. Wahyu ini bukan sekadar pesan samar, melainkan sebuah deklarasi yang kemudian ditulis dalam Liber Alvel Legis, atau yang lebih dikenal sebagai The Book of the Law. Peristiwa ini terjadi dalam latar yang penuh simbolisme. Mesir, tanah peradaban kuno yang syarat dengan misteri, seolah menjadi tempat yang telah dipilih untuk menyingkap awal dari era spiritual yang baru. Crowley, yang saat itu masih dalam perjalanan spiritualnya, awalnya skeptis terhadap pengalaman ini. Namun, suara yang berbicara kepadanya bukanlah sekadar bisikan halus dalam benaknya, ia datang dengan kejelasan yang tak terbantahkan, membawa kata-kata yang mengubah pemahaman manusia tentang kebebasan, kehendak, dan hubungan dengan alam semesta. Dalam The Book of the Law, dunia spiritual dikatakan telah memasuki era baru yang disebut Aeon of Horus. Sebelumnya, umat manusia melewati era Aeon of Isis, yang ditandai oleh pemujaan terhadap aspek keibuan dan kesuburan, diikuti oleh Aeon of Osiris, era pengorbanan dan dogma religius yang menuntut kepatuhan. Namun, kini, kata Crowley, telah tiba Aeon of Horus, era kemandirian spiritual,
di mana manusia tidak lagi terikat oleh aturan eksternal, tetapi dipanggil untuk menemukan kehendak sejati mereka sendiri. Wahyu ini mengguncang dunia okultisme dan pemikiran esoterik. Telema, sebagai sistem spiritual yang lahir dari kitab ini, bukan sekadar menawarkan ajaran baru, tetapi sebuah cara pandang yang revolusioner. Jika sebelumnya kebanyakan tradisi spiritual mengandalkan hierarki dan dogma ketat, Telema justru mengajarkan bahwa setiap individu memiliki jalannya sendiri menuju pemahaman tertinggi. Namun, seperti semua wahyu besar, The Book of the Law juga mengundang kontroversi. Apakah benar Aiwass adalah entitas supranatural atau sekadar manifestasi dari alam bawah sadar Crowley? Apakah kitab ini adalah pesan ilahi atau hasil dari kecerdasan kreatif seorang mistikus yang brilian? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak akan pernah mendapatkan jawaban pasti, tetapi justru disitulah letak keindahannya. Telema tidak meminta kepatuhan buta, melainkan mengajak setiap individu untuk mencari sendiri kebenaran mereka. Di balik semua misterinya, wahyu ini menandai sebuah titik balik bagi pencari spiritual yang merindukan kebebasan sejati. The Book of the Law bukanlah kitab yang memberikan jawaban pasti, tetapi seperti cermin yang memantulkan siapa kita sebenarnya. Bagi mereka yang berani menatap ke dalamnya, kitab ini bukan sekadar teks, tetapi sebuah panggilan untuk membebaskan diri dari ilusi dan menemukan makna sejati dalam keberadaan. Di antara kata-kata yang pernah diucapkan dalam dunia spiritual dan filsafat, sedikit yang memiliki kekuatan sebesar kalimat ini. Do what thou wilt shall be the whole of the law. Sepintas, frasa ini terdengar seperti ajakan untuk bertindak sesuka hati, sebuah pembenaran bagi kebebasan tanpa batas. Namun, makna sesungguhnya jauh lebih dalam. Dalam Telema, kebebasan bukan sekadar melakukan apapun yang diinginkan, tetapi menemukan true will, kehendak sejati yang telah tertanam dalam diri sejak awal keberadaan. Apa itu true will? Ia bukanlah keinginan sesaat yang lahir dari emosi yang berubah-ubah atau pengaruh eksternal. True will adalah panggilan terdalam jiwa, tujuan yang selaras dengan tatanan alam semesta. Setiap individu memiliki jalannya sendiri, sama seperti bintang di langit yang bergerak sesuai orbitnya tanpa bertabrakan dengan yang lain. Telema mengajarkan bahwa ketika seseorang menemukan dan mengikuti true will-nya, kehidupan mengalir dengan harmoni dan konflik, baik dengan diri sendiri maupun dunia, akan berkurang secara alami. Namun, menemukan true will bukanlah tugas yang mudah. Ia menuntut introspeksi mendalam, keberanian untuk menyingkap ilusi sosial, dan disiplin untuk tidak tergoda oleh keinginan yang lahir dari ego. Banyak orang terjebak dalam kebingungan, hidup mengikuti ekspektasi orang lain, takut melangkah keluar dari batasan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Telema datang sebagai pembebas dari belenggu ini, tetapi kebebasan sejati bukanlah tanpa tanggung jawab. Jika seseorang benar-benar menjalankan true will-nya, ia tidak akan bertindak dengan semena-mena atau menyakiti orang lain. Justru, true will membawa individu pada keselarasan dengan alam semesta, di mana setiap tindakan memiliki makna dan tujuan. Telema bukan tentang memenuhi hasrat duniawi semata, tetapi tentang menjadi diri sendiri dalam bentuk paling autentik, dalam kesadaran penuh akan dampak yang dihasilkan. Kita sering mencari makna di luar diri, dalam agama, dalam sistem kepercayaan, dalam aturan yang dibuat oleh orang lain. Namun, Telema mengajarkan bahwa jawaban selalu ada di dalam. Tidak ada suara yang lebih jujur daripada suara hati yang sejati. Dunia mungkin mencoba mengarahkan, memaksa, bahkan menyesatkan, tetapi pada akhirnya, hanya kita yang bisa menentukan jalan kita sendiri. Do what thou wilt bukanlah izin untuk bertindak sembrono, melainkan panggilan untuk menemukan siapa diri kita sebenarnya. Ia menantang kita untuk berhenti mencari validasi dari luar dan mulai menggali kebenaran di dalam. Setiap jiwa memiliki perjalanannya sendiri, dan Telema adalah peta yang menunjukkan bahwa tujuan hidup tidak ditentukan oleh orang lain, melainkan oleh kita sendiri, dalam kesadaran, dalam kebijaksanaan, dalam keberanian untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak sejati kita.
Dalam keteraturan jagat raya, setiap bintang, planet, dan galaksi bergerak dalam orbitnya masing-masing, tidak bertabrakan, tidak melawan arus, tetapi mengikuti hukum alam yang tak terlihat. Prinsip yang sama berlaku bagi manusia. Kita semua memiliki jalur unik yang telah ditetapkan oleh True Will, dan hidup dalam keselarasan dengannya berarti menemukan tempat kita dalam tatanan kosmis yang lebih besar. Aleister Crowley menggambarkan konsep ini dengan indah. Jika setiap individu menjalankan true will mereka tanpa menyimpang, maka dunia akan berada dalam keseimbangan alami. Seperti benda langit yang berputar dalam harmoni, manusia yang hidup sesuai dengan kehendak sejatinya akan menemukan bahwa kehidupan mengalir lebih mudah, tanpa benturan yang tidak perlu. Kekacauan terjadi bukan karena adanya kebebasan, tetapi karena manusia seringkali berjalan di jalur yang bukan miliknya, tersesat dalam keinginan yang dipaksakan oleh ego, ketakutan, atau tekanan sosial. Tetapi bagaimana kita menemukan keselarasan ini? Bagaimana kita tahu bahwa kita benar-benar berjalan dalam orbit kita sendiri? Jawabannya ada dalam kesadaran diri.